Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kaifa halukum ikhwah? Alhamdulillah anna khair. Alhamdulillah. La'allakum bi khair. Kita mulai langsung ya. Alhamdulillah. Terakhir kita sudah sampai pembahasan makharijul huruf ya. Baik. Alaysa kadzalik ya ikhwah? Bukankah begitu? Bala. Baik. Kita sampai pada makhraj al-halq. Al-halq ya. Kita sampai makhraj al-halq, tenggorokan. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran al-halq, maka kita sedikit mengulang yang pertemuan lalu, yaitu huruf-huruf yang keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut, atau disebut dengan al-jauf. Ya. Huruf yang keluar dari al-jauf, huruf apa saja? Huruf alif mad. Alif sebelum huruf patah. Ya, sukun. Sebelum Sukun sebelum kasroh. Dan Ya, sukun. Sebelum dhamma. Ayo, baik. Waw sukun sebelumnya dhamma. Ini atau dengan kata lain huruf-huruf apa? Huruf-huruf mad. Ya. Baik. Ahsan, tabarakallahu fiikum. Al-halq. Sekarang kita lanjutkan al-halq, tenggorokan ya. Beda antara tenggorokan dengan rongga tenggorokan. Ya, kalau tenggorokan itu al-halq. Jadi kalau al-jauf itu rongga tenggorokan dan mulut. Tenggorokan terbagi menjadi tiga. Ya, terbagi menjadi tiga. Ada yang pangkal, ada yang tengah, ada yang bagian atas. Bagian yang pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah, ya, adnal halqi, itu ada dua, yaitu hamzah dan ha, ya, hamzah dan ha. Hamzah yang kita baca dengan apa? A, I, U. Nah, itu hamzah, ya, itu hamzah. Bukan alif ya. Kalau alif ke sini jauh. Hamzah. Kemudian ha. Ha, hi, hu. Ah, ih, Taib. Seringkali pengucapan huruf H ini kurang dialirkan. Padahal huruf H dia memiliki sifat hamas, dia juga memiliki sifat rokhawah, ya, rokhawah. Kalau hamas maka kita alirkan saat pengucapannya itu kita alirkan udara. Kalau rokhawah maka saat pengucapan kita alirkan apa? Suara. Fahim tuh? Dari sini sampai di sini. Huruf H paham untuk pembahasan huruf H? Paham, tapi prakteknya kadang-kadang itu insad. Prakteknya ya, nggak apa-apa Pak. Paham dulu, gitu ya. Paham dulu. Insya Allah prakteknya kita bertahap. Jadi latihan, ya. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqihi. Tidak ada yang membedakan orang yang paham dengan tajwid dengan yang tidak itu kecuali apa? Riyadatul lisan. Olahraga lisan, maksudnya latihan. Taib. Huruf H. H. Jangan dari dada. Taib, jangan dari dada. Kalau dada itu sodar. Tapi dari tenggorokan bawah. Ha. Ihdina. Taib. Ihdina, alirkan huruf H-nya. Ya, ketika antum membaca Al-Fatihah sampai pada ihdina, maka di situ ada ada apa? Ada huruf H.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu alirkan huruf ha-nya. Kemudian huruf yang keluar dari tenggorokan tengah juga ada 2. Yaitu apa? Ain Ain, dan ha. ha. Ain dan ha. A, a, a. Ha, ha, ha. Coba bisa diikuti? Ha. Iya. Ain dulu ya, ain dulu. Ha. Ya, lagi. Ha. A, ai, au, ha, hi, shu, ah, ih, ya, ih, Baik. Jadi ada apa desis ya? Ha, hi. Nah, beda dengan ha. Kalau ha nggak perlu awalnya jangan ya tidak. Walaupun sama-sama dia punya sifat hamas. Ha sifat hamas, ha juga punya sifat hamas, tapi di sini ada kadar perbedaan. Ya, jadi jangan dikira sama-sama hamas, kemudian kadar udara yang keluar itu sama lah, tidak. Ya, walaupun sama-sama hamas, tapi hamas itu bertingkat-tingkat. Baik, paham sampai sini? Ha itu kadar anginnya lebih banyak daripada ha. Ha lebih banyak daripada apa? Ha. Baik. Kemudian yang ketiga, tenggorokan bagian atas yang disebut dengan a'lal halqi. A'lal halqi. Tenggorokan bagian atas. Baik. Tenggorokan bagian atas. Ya, ada 2. Ghain, kha. Ghain, kha. Baik. Perhatikan. Kha. Kha. Khi. Khu. Ikh. Ya. Ini sebagai mukaddimah saja. Pengenalan awal. Kha itu dibaca tebal, Pak. Ya, karena dia punya sifat isti'alah. Sama sih dengan ghain juga. Ya, dengan ghain punya sifat isti'alah dibaca tebal. Walaupun tidak bisa kita pungkiri untuk sifat isti'alah juga tidak sama. Ya. Jadi sifat isti'alah itu setiap kullu musta'ala mufakhamah, setiap huruf yang memiliki sifat isti'alah itu dibaca tebal, itu kadarnya juga beda-beda, Pak. Ya, tidak sama. Kadarnya tidak sama. Ghain dan kha, ghain, kha dengan qaf, ini kadar ketebalannya itu tidak sama dengan shad, dad, ta, dha. Jadi huruf isti'alah itu dari semua huruf hijaiyah itu, huruf istilah itu ada 7. Ada 7. Ya, dalam sebuah muqaddimah Jazari disebut wasab'u khussadaghdin qid. Wasab'u khussadaghdin qid hasar. Ya. Atau urutannya kalau untuk mudah mungkin untuk orang awam ya, untuk umum ketika memang mereka belum menghafal bait ini, bait muqaddimah Jazariyah ini, maka urutannya gini. Shad, dad, ta, dha. Nah, ulangi. Shad, dad, ta, dha. Kemudian ghain, kha, qaf.
Qaf. Ghain, kha, qaf. Ghain. Kha. Qaf. Ya. Nah, yang 4 huruf pertama ya, ikhwah, 4 huruf pertama, shad, dad, to, zo. Nah, ini lebih tebal daripada 3 huruf terakhir. Saya ulangi, 4 huruf yang pertama, yaitu shad, dad, to, dan zo, ini kadar tebalnya di atasnya 3 huruf yang terakhir. 3 huruf yang terakhir apa? Ghain, kha, dan qaf. Nah, bisa dipahami kadar tebalnya? Insyaallah. Ya, Hasan. Makanya gini, ketika kita baca kha, kita baca tebal, otomatis ya, di antara huruf-huruf yang keluar dari halq ini, yang dibaca tebal, itu adalah ghain dan apa? Dan kha. Yang ha dan ain tebal tidak? Tidak. Tidak. Kemudian hamzah. Hamzah dan ha tebal tidak? Tidak. Ya, jadi untuk huruf yang keluar dari tenggorokan yang dibaca tebal hanya huruf apa? Shad dan apa? Afan. Ya, yang halaq. Dengan kha. Ya, yang halaq yang dibaca tebal hanya ghain dan kha saja. Barakallahu fiik. Baik, astadin qalilan, sebentar ya, lahadhah. Intadir suwaya. Baik. Jadi maaf ya, kita ulangi lagi. Ghain dan kha, walaupun dia termasuk huruf isti'la yang harus dibaca tebal, tapi ingat kadar tebalnya dia di bawahnya 4 huruf yang pertama tadi ya, di bawahnya shad, dad, ta, dan dha. Jadi ketika dia kasroh, terutama ketika kasroh, maka tingkat ketebalannya ketika kasroh itu paling lemah. Artinya apa? Khi, gitu ya, contohnya khi. Kalau gha kasroh, ri, gitu ya. Kalau yang 4 huruf pertama tadi, so, sri, su, tebal ya, tebalnya ya. Adapun kalau yang do, di, du. Yang to, ti, tu. Yang zo, zi, zu. Nah, adapun yang ghain, lihat. Yang ghain itu ketika kasroh tidak setebal yang tadi 4 huruf pertama kita sebutkan. Tapi perhatikan, ri, jadi bukan ri, tidak begitu ya. Tapi apa? Ri, kho, khi. Jadi bukan khui,
Sama qaf pun begitu. O, qi, ko, qi, bukan qwi, gitu. Ya, itu bedanya huruf istilah. Tapi insya Allah kita akan bahas lagi yang tentang istilah itu. Yang saat ini kita pahami apa? Al-halq, ya, untuk huruf yang keluar dari tenggorokan. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Coba bisa diulang yang huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ayo sebutkan. Hamzah, Hamzah, ha, ain, ain, ha, ghain, kha. Nah, baik. Lanjutnya kita lanjut syafatan, kedua bibir. Syafatan atau kedua bibir, maka ini bagi menjadi dua, ya, menjadi dua. Insya Allah lisan kita akhirkan ya. Untuk lisan, insya Allah kita akhirkan. Kita ke syafatan dulu, dua bibir. Yang pertama itu huruf fa. Yang pertama itu apa? Huruf fa. Jadi untuk bibir itu ada dua bagian. Kalau halak tadi ada 3 bagian. Kalau yang bibir ada berapa bagian? 2. 2. Yang pertama ujung, yang pertama gini, bibir bawah bagian dalam nempel dengan ujung seri atas. Saya ulangi, bibir bagian dalam menempel dengan ujung seri atas. Bisa dipahami? Perhatikan. Fa, pi, bu. Baik. Jadi untuk bibir yang atas ini, bibir atas ini nggak ikut campur. Ya, seandainya kita pegang ini bibir yang atas, kita ucapkan huruf fa, maka akan bunyi normal ya, tidak akan ada hambatan. Ya, pegang bibir atas, ucapkan huruf fa. Fa. Ya, dan pengucapan huruf fa, ingat harus keluar angin. Karena memang huruf fa itu dia punya sifat hames. Angin atau udara alirkan keluar. Kalau mengucapkan huruf fa nggak keluar angin, nggak keluar udara, maka belum betul pengucapan huruf fa. Ya. Fa. Fa. Fi. Fu. Ya, ingat bibir mana ini? Huruf fa? Bibir bawah. Bibir atas. Ke bawah. Bibir bawah, bukan bibir atas. Nggak ada yang ya. Bibir bawah. Ya, bibir atas nggak ikut-ikutan. Bibir atas nggak ikut-ikutan ketika pengucapan huruf apa? Huruf fa. Ya, ini bagian yang pertama atau kamar pertama. Bagian yang kedua itu ada 3 huruf. Bagian yang kedua yaitu 2 bibir. Ya, 2 bibir. 2 bibir yang dikumpulkan atau dimonyongkan gitu ya. 2 bibir yang maaf. 2 bibir yang dimonyongkan gitu. Nah, 2 bibir yang dimonyongkan dan 2 bibir yang dirapatkan. Ya, 2 bibir yang dimonyongkan itu waw. 2 bibir yang dirapatkan itu mim dan ba. Baik. Waw, mim dan ba ini keluar dari 2 bibir. Bedanya kalau waw 2 bibir dimonyongin. Mim dan ba 2 bibir dirapatin. Singkat kata, yang bagian syafatan itu terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama satu bibir yaitu bibir bawah bagian dalam tempelkan ke ujung seri atas.
Bagian yang kedua itu dua bibir. Ya, dua bibir, yaitu apa? Wawu, mim, dan ba. Hanya saja untuk wawu, walaupun dia keluar dari dua bibir, tidak dirapatkan, tapi dimonyongkan. Wa, wi, wu. Iya. Adapun yang mim dan ba, itu dua bibir dirapatkan. Ba, bi, bu. Saya ulangi ya. Ba, bi, bu. Ya, ingat jangan keluar angin, jangan ba, jangan keluar angin. Tapi karena huruf, kenapa ba tidak mengeluarkan angin atau udara? Karena bertemu bibir. Bibir ketemu. Bibirnya ketutup. Ya, bibir ketutup. Bibir ketutup. Nah, karena dia juga punya sifat apa? Sifat yang berlawanan dengan hamas. Sifat apa itu? Jahar, Ustaz. Jahar. Sifat jahar. Ya, jahar. Baik. Untuk ba dan mim ini ada perbedaan sebenarnya. Ya, ada perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau ba itu kita ucapkan dengan merapatkan kedua bibir, tapi bibirnya adalah bibir yang dalam. Bibir yang basah, maksud saya. Bibir yang basah. Ba. Kalau mim, kedua bibir tapi bibir yang kering. Paham maksudnya bibir basah, bibir yang kering? Kalau bibir yang basah itu bibir yang mana? Yang luar apa yang dalam? Yang dalam. Dalam. Kalau yang kering? Luar. Luar. Ya, itu bedanya, Pak. Saya ulangi. Kalau ba, ya dua bibir. Bibir apa? Dalam. Yang basah. Bibir yang basah. Kalau yang mim, merapatkan kedua bibir. Bibir yang Luar. yang luar, yang kering. Tuh ya. Ba bahri, mim bari. Mim bari. Ba bahri. Ya. Tahu bahri? Bahri itu apa? Laut. Ya, laut itu kan basah. Kalau mim bari, apa bari? Daratan. Darat. Nah, darat. Kering, itu maksudnya. Istilahnya gitu ya. Mim bari babahri. Baik. Lanjut yang dari Khaisyum. Yang keluar dari Khaisyum. Ingat ya tadi, maaf sebelumnya, untuk fa itu alirkan udara karena dia punya sifat hamas. Untuk yang ba dan mim itu jangan dialirkan. Udaranya jangan dialirkan, ya. Karena dia punya sifat jahar. Ya, punya sifat apa? Jahar. Yang wawu, jahar apa hamas? Hamas. Wawu. Nah, Jahar. jahar. Oh iya, jahar. Nah. Jahar, Pak. Kalau hamas gimana? Fa. Keluar Ya. angin. Keluar angin. Kalau yang wawu, kalau wawu kita sifati hamas gimana ngucapinya? Iya. Bisa? Bisa keluar angin ngucapin wawu? Enggak bisa. Nggak bisa ya. Berarti bukan apa? Bukan hamas. Wawu sifatnya bukan hamas. Berarti apa? Kalau dari sisi ini dia sifatnya jahar. Kalau dari sisi apa? Mengalir atau tidaknya udara, maka wawu ini adalah jahar. Baik.
Khaysum. Kita lanjutkan khaysum. Khaysum, rongga apa? Hidung. Rongga hidung. Khaysum, rongga hidung. Huruf-huruf yang keluar dari khaysum, rongga hidung itu ada 2. Huruf apa dan apa? Mim dan nun. Mim dan Ulangi, huruf yang keluar dari khaysum adalah mim dan nun. Ya. Atau kita katakan huruf-huruf gunnah. nah, Huruf-huruf apa? guna. Nah, Gunnah. Ya, cuma 2 itu aja. Cuman 2. Yaitu mim dan nun. Itu aja. Mim dan nun. Mim dan nun. Ya, jadi walaupun mim dan nun, kalau mim kita lihat ternyata ada di syafatan. Nun kalau kita lihat ternyata ada nanti di sini di lisan. Ini ada. Ya. Jadi gini, walaupun dia itu lisan, tetap ada suara yang keluar dari khaysum, nggak akan hilang. Jadi intinya nggak akan hilang. Jadi ini makhraj yang memang keluar dari hidung ini bisa dikatakan makhraj yang berbarengan gitu ya. Jadi kalau yang dari khaysum ini dia makhraj yang rongga, makhraj yang berongga. Tapi kalau yang di alisan maka dia di sini makhrajnya bukan yang tidak berongga, atau bisa dikatakan makhraj lisan itu makhraj yang muhaqqaq. Makhraj yang muhaqqaq itu makhraj yang memang bisa kita rasakan gitu, bisa kita sentuh. Itu muhaqqaq. Kayak bibir, bisa disentuh bibir? Lisan bisa disentuh lisan? Bisa. Nah, itu namanya muhaqqaq. Namanya apa? Muhaqqaq. Kalau yang tidak bisa disentuh, makhraj apa yang tidak bisa disentuh? Tenggorokan. Rongga tenggorokan, rongga mulut, atau jauf ya, sama rongga apa? Hidung. Rongga hidung. Nah, nggak bisa disentuh rongga hidung, karena namanya rongga itu kan udara, ya, lemah. Makanya walaupun kita nanti akan membahas nun, ya, dia dari lisan, kita juga sudah membahas yang syafatan, ada mim, dia juga bagian khaysum juga ada. Ya, baik. Kita ketika membahas makharijul huruf, maka setelahnya kita akan bahas lisan nanti setelah lisan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, berarti kalau yang guna itu sebenarnya yang an, in, un itu ya Ustaz ya? Iya. An, in, un, gunnah. Nggak mungkin Pak, ketika kita ngucapin nun, mau dia sukun, yang sukunnya izhar, mau dia sukun, yang sukunnya ikhfa, yang sukunnya apa? Yang sukunnya idgham, bigunah. Nah, itu akan senantiasa ada gunahnya, Pak. Iya. Bedanya apa? Bedanya yang diizhar itu gunahnya tuh gunah yang pokok, itu bedanya itu aja. Gunah yang pokok itu apa? Ya pokoknya dia keluar dari rongga hidung aja. Nah, itu gunah yang pokok. Gunah yang pokok itu gunanya nggak dipanjangin. Kayak izhar nih. Nun mati bertemu hamzah contohnya. Itu kan izhar ya. Iya. Nah, di sini walaupun izhar tapi tidak akan menghilangkan apa? Tidak akan menghilangkan gunah. Tidak. Tapi tetap akan ada. Contohnya apa? Buktinya apa buktinya? Buktinya ketika antum mengucapin man amana, man amana, man amana. Ketika ditutup hidungnya,
Ma. Ma. Sempurna tidak ketika ditutup hidung? Ya. Itu bukti. Tidak akan bisa lepas. Nun dan mim, walaupun dia berharokat, fathah, kasroh, domah, tidak akan pernah sempurna. Diucapkan huruf nun. Na, ni, nu. Tutup hidungnya. Na, ni, nu. Sempurna tidak? Itu artinya bukti bahwasanya mim dan nun itu kapanpun kondisinya dia tetap akan jalan bareng gitu. Khaisum itu. Ya, pokoknya huruf-huruf gunnah ya mim dan nun itu. Mafhum? Nah, Ustaz mau tanya Ustaz. Yang mana Pak? Huruf guna itu yang kalau misalnya di atas nit itu panjangnya berapa lama ya Ustaz? Yang mana? Nanya nun tasnid. Oh, taib. Sebenarnya ada perbedaan ya. Tapi yang hati-hatian itu minimal 2. Ini gunah yang dipanjangin Pak ya? Iya Ustaz ya. Oh, kadar gunah yang dipanjangkan. Berarti ini gunahnya gunah lazimah namanya Pak. Gunah lazimah. Kalau di kalau di Tufatul Atfal itu apa? Wa gunna miman summa nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Jadi wa gunna miman summa nunan syuddida. Gunnahkan. Artinya apa? Panjangkanlah gunnah yang ada pada mim bertasydid dan nun bertasydid. Nah, itu panjangkan gunnahnya. Berapa kadarnya? Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 2, ada yang lebih dari itu. Tapi kehati-hatian minimal 2. Tidak kurang dari 2 harokat. Ya, minimal 2 harokat. Amma yatasaalun. Amma. Minimal 2 harokat. Ya, ada sebagian qori-qori ya internasional itu lebih dari 2. Cuma kita ambil kehati-hatian, yang jelas tidak kurang dari 2 harokat. 2. Ya. Fahim Pak? Mafhum? Paham Ustaz. Itu namanya guna yang sempurna Pak. Mim dan nun bertasydid itu gunanya guna yang paling tinggi. Ada ulama mengatakan akmalu matakun. Nah, itu kalau yang membagi guna menjadi 4, ada yang menjadikan tingkatan guna menjadi 5. Berarti itu masuknya gunah apa? Gunah kamilah. Karena gunah kamilah itu terbagi menjadi 3. Gunah nakisah terbagi menjadi 2. 3 sama 2 berarti 5. Ya al-muhim lah. Itu gunahnya yang sempurna. Hasbuk. Ya, cukup. Ya, sekarang kita latihan. Praktek ya. Sekarang tatbik ya. Tatbik. Terakhir surat apa Pak? Kita baca. Al-Fatihah ta'awuz Ustaz. Al-Fatihah. Kita ta'awuz. Anaba. Ta'awuz apa anaba? Al-Fatihah. An-Naba minggu lalu Ustaz. Minggu lalu. Oh, taib. Oh, enggak apa. Oh, kita lanjutkan aja sebenarnya anaba itu. Lanjutkan. Tapi anaba udah selesai belum Pak? Belum Ustaz. Belum. Sampai ayat berapa anaba Pak? sudah sepertinya Ustadz. Hah? Sudah selesai Ustaz. Anaba selesai. Baik. Kita masuk an-nazi'at ya. Al-Fatihahnya enggak itu Ustaz. Gimana Pak? Kemarin kan kita rencananya Al-Fatihah, jadi kita bermulai ta'awuznya kemarin Al-Fatihahnya. Oh, berarti kita ini ya, kemarin sempat ta'awud dan basmalah Pak? Belum, basmalahnya belum Ustaz. Basmalah belum? Oh, Masya Allah. Baik, nggak apa-apa. Kita sepakati aja. Kita Al-Fatihah dulu ya. Kita betulin Al-Fatihah dulu. Ya, sepakat ya? Ya, sepakat. Nah, nanti kalau emang kita Al-Fatihah udah, baru nanti kita lanjut anaba, seterusnya apa an-nazi'at ya. Ya. Barakallahu fiik. Karena memang
Al-Fatihah ini adalah rukun sholat, Pak. Ya, kalau bukannya kita meremehkan yang lain, surat yang lain enggak. Artinya ketika di sholat itu, kalau kita ada salah di An-Naba, ada salah di surat-surat yang lain selain Al-Fatihah, insya Allah itu adalah amrun wasi. Amrun wasi itu perkaranya luas, tidak sampai membatalkan sholat, tidak sampai ini. Ya, tidak sefatal Al-Fatihah. Kalau Fatihah itu fatal. Itu aja. Tapi kita insya Allah Al-Fatihah. Silahkan. Siapa ini? Akhuna Aan. Akhuna Aan. Insya Allah Ustaz. Siap. Ya. Fadhal Akhuna Aan. Iqra. Ya. Ta'awud. Boleh ta'awud. Mulai dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Untuk basmalah, jangan lupa bahwasanya huruf sin itu harus dialirkan. Bismillah, tapi tipis ya. Sin itu tipis. Ya, jangan sampai kita membaca sin itu berubah menjadi shad. Bills itu jadi shad. Tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di huruf ra itu ada tasydid ya. Betul, ada tasydid. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu jangan lupa untuk diberlakukan nabar. Bismillah. Allah lafaz Allah juga ada nabar. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ra-nya dibaca tebal. Ya, baca tebal. Baik. Dalam surah Al-Fatihah itu kurang lebih ada berapa? 14 atau 15 yang harus kita berlakukan nabar? 14. 14. Bagaimana kita bisa tahu tempat-tempat nabar di Al-Fatihah itu? Tanda tasydid. Iya, sahih. Tanda tasydid. Ingat. Tanda tasydid. Semua huruf ini jadi rumus ya. Ini jadi rumus. Semua huruf yang bertasydid, musyaddad, itu berlaku apa? Nabar. Kecuali apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Kecuali apa? Nun dan mim bertasydid. Kecuali apa? Nun dan mim bertasydid. Nun dan mim bertasydid. Jadi semua huruf ini rumus. Semua huruf yang bertasydid akan diberlakukan di sana suara apa? Ada suara yang ditekan kecuali nun dan mim. Jadi antum kalau baca amal selalu jangan jangan. Tapi apa? Kenapa tidak berlaku nabar? Karena memang sudah jelas di situ. Sebenarnya apa tujuan nabar? Tujuan nabar itu apa?
untuk mengetahui tasdid ada huruf apa? Untuk menampakkan tasdid, menjelaskan bahwasanya ini tasdid gitu. Huruf ini tuh bertasdid. Nah, itu tujuannya. Ya. Bahasa Arabnya apa? Li'idhari tasdid, untuk menampakkan tasdid. Karena kalau tidak naber, maka seolah-olah itu nggak ada tasdid. Kayak bismillah, coba. Bismillah, bismillah. Kayak nggak ada tasdidnya aja. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Barakallahu fiik. Pan. Barakallah. Selanjutnya Pak Hasbi. Pak Hasbi. Siap Ustaz. Nah Ustaz. Pak Hasbi. Ya, ini Pak Hasbi ya. Silakan Pak Hasbi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, barakallahu fiik. Ya, sebelumnya mungkin perlu saya bacakan sebentar ya. Mohon disimak semuanya. Yang jelas kita sudah paham semua tempat yang bertasdid situ berlaku naber, termasuk waladhdallin juga ya. Nah ini banyak yang di waladhdallin itu kurang nabernya justru ya. Nah di sini lihat, karena habis nafas, mungkin karena di awal sudah tinggi gitu ya, nada udah tinggi di awal. Nah ini perlu latihan untuk mengatur intonasi, tinggi rendahnya bacaan. Perhatikan saya baca. A'udzu. Untuk a'udzu lihat, a'udzu ditarik sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, coba ikuti semuanya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ustaz izin dulu Ustaz. Ya, silahkan. Nah, untuk al di situ ada lam, dialirkan. Ya, jangan al, tapi alirkan. Alhamdu, lamnya alirkan, mimnya alirkan. Alhamdulillahi
Rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yau monyongkan bibir. Kenapa? Alasannya dimonyongkan ketika baca yau. Wow. Ya, karena waw makhrajnya dari bibir. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini di huruf ya bertasydid. Ingat, pertama kita berlakukan naber. Kedua, huruf ya itu memiliki sifat rikhwah atau rokhawah. Itu artinya apa? Artinya suara mengalir. Ingat, suaranya alirkan. Jadi jangan diputus, jangan diputus. Naber jangan diputus. Ya, seperti ini, perhatikan ya. Perhatikan, Pak. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terlalu fokus pada naber. Tapi mengabaikan sifat rokhawahnya. Ya. Paham maksud saya? Jamaah paham, teman-teman? Nah, tapi apa? Kita padukan. Nabernya itu tetap kita tunaikan, sifat rokhawahnya tetap juga ya kita baca, kita alirkan suaranya. Bagaimana? Perhatikan. Lihat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, barakallahu fiik. Ya, coba Pak Muhammad Yani contohkan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang salah. Yang salah ya. Yang salah dulu enggak apa. Yang salah tadi kalau tahu berarti insyaallah yang benar, Ustaz. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang yang benernya Pak Muhammad Yani, yang benernya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, seperti itu ya kurang lebih ya, teman-teman. Lanjutnya. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Ihdinas ya. Lihat, alirkan huruf H. Alirkan, tapi alirannya tidak sebanyak apa? Huruf H.
yang keluar dari tengah tenggorokan. Kalau yang dari tenggorokan paling bawah, huruf H itu kan tenggorokan paling bawah ya, itu tidak sebanyak yang keluar dari tenggorokan tengah. Tenggorokan tengah berarti H. Kalau tengah kan jadinya apa? Ih, itu tengah ya. Tapi kalau yang H, yang ada ihdina itu tenggorokan mana? Bawah. Bawah. Ingat, dia punya sifat hamas, punya sifat rakhwa juga. Tapi dia tenggorokan. betul, pangkal tenggorokan atau adnal halqi ya, adnal halqi. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Huruf shad dibaca tebal. Si. Ihdinas siratal mustaqim. Si. Jangan sampai si. Tapi si. Oke, huruf shad itu sama dengan sin dari segi makhraj. Oke, sama ya. Huruf shad, huruf sin, huruf zai itu sama-sama dari ujung lidah yang mengarah ke dinding seri bawah. Tapi nanti suara keluar dari celah-celah antara gigi seri atas dan bawah. Tapi yang membedakan antara huruf sin dengan shad itu adalah sifat. Kalau yang sin itu sifatnya dia tipis atau kita sebut istifal. Kalau yang shad isti'la. Saya ulangi. Kalau sin istifal. Kalau yang shad isti'la. Berarti apa konsekuensinya kalau sifatnya isti'la? Konsekuensinya dibaca tebal. Jangan jangan ihdinas siro, tapi ihdinas siratal mustaqim. Lihat. Nah, kalau mus baru tipis tuh, Pak. Jangan mus, tapi mus tipis. Ya. Coba gimana mustaqim? Mustaqim. Ya. Sering juga kita dapati ketika membaca ihdinasi, bukan si, tapi apa? Ihdinas syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal. Ayo, apa ini kira-kira kalau ihdinas syiratal? Shin. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi juga. Ya. Karena dia ingin membaca shad dengan tebal tapi malah apa? Merubah menjadi shin. Nah, ini juga kesalahan. Ya, harus diperhatikan. Shad dibaca tebal. Si. Coba. Ingat, jangan memonyongkan bibir, jangan. Si, jangan. Tapi apa? Si, bibir nggak monyong. Kapan kita membaca huruf shad dimonyongkan bibirnya kapan? Saya tanya, kapan? Nah, ketika doma. Kalau doma bukan hanya shad kalau ya kan? Semua huruf kalau harokatnya doma itu pasti monyong. Huruf apa yang dia monyong? Wow. Kalau wow, fathah juga monyong, kasroh juga monyong, apalagi doma, kan gitu. Nah, kalau shad jangan dimonyongkan kecuali doma. To jangan dimonyongkan kecuali doma.
Do jangan dimonyongkan kecuali do. Itu ya, yang diperhatikan. Selanjutnya, Siratal ladzina an'amta alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم Siratal ladzina an'amta alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم Alaihim, lihat alaihim. 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 Alai. Alai itu dia lin ya, lin. Iya, sukun sebelumnya fathah itu lin. Dibaca lembut aja, Pak. Dibaca lembut. Alaihim. Alaihim. Jadi jangan dibikin berat. Jangan dibikin syiddah, syadid. Tapi apa? Lin, lembut. Alaihim. Himnya jangan diputus gini. Alaihim. Ya, ingat jangan alaihim. Karena mim punya sifat tawasud. Tawasud itu konsekuensinya apa? Ada yang tahu? Suaranya dialirkan, tapi di bawahnya rokhawah ya. Kalau rokhawah itu alirannya lebih panjang, aliran suaranya lebih panjang. Tapi kalau tawasud ya setengahnya lah, kurang lebih gitu ya Pak ya. Berarti alaihim jangan kepanjangan, jangan alaihim, salah. Tapi apa? Alaihim. Alaihim. Ya. Siratal to, lihat, balkan huruf to. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sudah. صراط الذين أنعمت عليهم An itu juga alirkan. An'amta. Coba. Kalau an dulu ya, hamzah dulu ya. An'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم rinya tipis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, di dhalin ada number. Walad, di walad, lihat ya kan, perhatikan. Untuk dari lam ke dot. Walad. Jangan walo, jangan lo, tapi la. Walad. Lihat. Karena huruf lam itu tipis. Walad. Dhalin. Ada number. Dhalin. Coba Pak Muhammad Ridwan baca ghairil maghdubi Pak. Waladhdallin. Saya mau dengar yang waladhdallinnya Pak Muhammad Ridwan, waladhdallinnya. Waladhdallin.
Iya. Jadi di situ berlaku apa, Pak? Naber. Naber. Naber itu ada suara tekanan, ada tekanan ya pada suara yang bertas. Baik, barakallahu fiik. Iya, begitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Pak Amir Budiman, maujud? Pak Amir Budiman, nggak ada ya. Pak Anto. Hadir Ustaz. Ya, coba Pak. Hadir Ustaz. Yang walad dolin Ustaz. Ya, coba waladolin Pak. Walad dol. Ya, dotnya kurang panjang Pak. Jadi kalau hurufnya panjang nih, mat gitu ya. Mat asli ketemu huruf yang bertasdid, maka itu jadi 6 harokat. Waladolin. Lihat, hukumnya mat lazim namanya. Nomor kodok. Iya, 6 sampai 6. Mat lazim itu 6. Walad dol. Iya, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik, Pak Anto. Ya. Selanjutnya, coba baca Pak Arif Dedi, Sentik. Pak Arif Dedi, wujud? Wujud, hadir Ustaz. Ya, coba Pak, dari awal silakan. Dari ta'awud boleh. Ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya tipiskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mimnya jangan kepanjangan Pak ya. Aliran Ya. mimnya jangan kepanjangan ya. Him. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu Pak. Ya, Masya Allah. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik Pak Arif. Jadi bagus ya. Baik, alhamdulillah. Ya, selanjutnya Pak Dwi Sulianto. Ustaz. Pak Dwi. Kristianto. Dari awal Ustaz. Ya. Dari awal. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, untuk ihdinas nanya tipis ya. Ihdina na. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Ya. Barakallahu fiik Pak Sulistianto. Alhamdulillah. Santa. Wih. Ada Pak Eko? Ya, Pak Eko. Pak Eko Nuryadi ya. Iya Ustaz. Ya, silakan Pak Eko. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas-siratal mustaqim. Siratal ladzina. Ulang, jangan si tapi tebalkan. Si. Sira. Nah, coba nanti dilatih pengucapan shad Pak ya. So, si. So, si. Nah, lagi si. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, barakallahu fiik, Pak. Ya, untuk huruf shad ya, mohon dilatih huruf shad. Enggak apa-apa, walaupun kita belum bahas itu shad ya, karena kita belum bahas lisan. Tapi nggak apa-apa. Kita karena memang Al-Fatihah kita target utama dulu ya. Jadi usahakan nggak mengapa kalau Bapak mau latihan terlebih dahulu untuk shad. Latih terus huruf shad Pak ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Eko, ada Pak siapa? Pak Evan Farizal. Ada Pak Evan? Pak Vicky? Ada Ustaz. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulangin. Ulangin Ar-Rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alnya alirkan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz. Coba lagi, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, barakallahu fiik. Fikih ya. Fikih. Ya, terima kasih Pak Fikih. Santa, barakallahu fiik. Pak Ilham Surya. Ustaz. Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, barakallahu fiik. Pak Hasanta. Sayyid. Ya, akhuna. Pak Jajang, wujud. Pak Katar. Pak Khairi Lutfi. Ya, hadir Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ain. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Ihdinas ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, dilatih lagi ya, Mas Lutfi. Udah lumayan ya bacanya. Tinggal dilancarin pengucapan huruf apa tadi ya? Untuk huruf lo, tebal, tebal gitu ya, Ro. Ya, ya, Barakallahu fiik. Terima kasih. Sekali Lutfi. Coba sebentar. Saya belum absen semuanya. Coba ini saya absen sebentar ya. Nah, absen dulu. Laode, wujud Laode. Hadir. M Khairul Ardani. Hadir, Ustaz. Muhammad Irfan. Wujud, Ustaz. Muhammad Aminullah. Muhammad Insan. Ustaz. Ya, Pak. Pak Mukhlis. Hadir, Ustaz, hadir. Pak Sigit Prasetyo. Hadir, Ustaz. Pak Sodikin. Hadir, Ustaz. Pak Sunar. Hadir, Ustaz. Pak Syaiful Ikhwan. Wujud, Ustaz. Hadir, Ustaz. Pak Triyono. Pak Widi Rahmat. Hadir, Ustaz. Pak Afrizal Tanjung. Hadir, Ustaz. Pak Barkah Tribasuki. Pak Barkah. Ya. Ya. Pak Muhammad Insan. Iya, Ustaz. Ya, coba Pak, silahkan baca Pak Muhammad Insan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah. Barakallahu fiik, Pak. Barakallahu fiik, Ustaz. Pak Muhammad Irfan udah belum tadi ya? Belum, Ustaz. Ya, Pak Muhammad Irfan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi, ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Nanya tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Nah, langsung disambung. Ihdinas. Ya, lanjut. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Waladhdallin wala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jangan lo dari tebal itu yang kadang nggak kerasa ya. Coba waladhdallin gimana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, begitu ya. Masyaallah, barakallahu fiik. Ya. Cukup ya. Insyaallah yang lain insyaallah di kesempatan yang lain ya, insyaallah ya. Ya. Ustaz. Barakallahu fikum jami'an. Ya, terima kasih. Saya ucapkan jazakallahu khairan kepada semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga selesai. Karena waktu sudah cukup malam ya, sudah cukup malam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita tutup dengan majelis, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nanti pertemuan berikutnya dari Ustaz. Oh iya, jami'an. Bagian.